Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan kami, rekan-rekan penggemar olahraga sportif seputar olahraga interaktif, dialog interaktif. Kali ini kita berjumpa dengan Pak Sukoyo selaku internal audit di KONI dan Bang Budi selaku bendahara di KONI juga. Nah, sebelum jauh kita berbincang-bincang dengan Pak Koyo dan Bang Budi, ada baiknya pemirsa, atlet, para pelaku olahraga di Jakarta untuk follow Instagram KONI DKI Jakarta dan ikuti juga subscribe YouTube di channel YouTube KONI DKI. Ya, saya sapa boleh Pak Koyo, silakan disapa juga pemirsa dimanapun berada. Silakan. Selamat siang atau selamat sore para pemirsa. Kita ketemu di dalam acara interaktif. Pertama saya ucapkan salam olahraga. Mudah-mudahan kita sehat semua, walaupun dalam kondisi masih masa transisi PSBB. Terima kasih Pak Koyo. Bang Budi silakan. Terima kasih Bang Coy. Assalamualaikum, selamat siang bagi pemirsa dimanapun berada. Kita berjumpa pada acara kegiatan dialog, seputar dialog obrolan interaktif olahraga ya. 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 Yang disiarkan langsung dari Studio Mini KONI DKI. Terima kasih atas undangannya. Oke, sama-sama. Oke, kita langsung saja kita bicara mengenai peran internal audit dan soal anggaran. Ya Bang ya, Pak Koyo. Sebenarnya apa sih kok organisasi olahraga seperti KONI ini perlu ada internal audit penggunaan anggaran? Silakan Pak Koyo, nanti juga disambung oleh Bang Budi mengenai anggaran. Terima kasih. Pak Koyo. Terima kasih. Soal internal audit ini. Jadi landasan hukumnya memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dipasang namanya internal audit. Filosofinya bahwa kenapa di dalam suatu lembaga ada internal audit. Ini karena bagaimanapun juga siklus manajemen itu mulai dari perencanaan sampai audit itu merupakan satu kesatuan yang enggak terpisahkan. Akhir daripada audit adalah mempersiapkan pertanggungjawaban laporan keuangan dari pihak lembaga atau organisasi yang mengelola dana baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Sebagai contoh aja, kita sebagai orang muslim, kalau kita pada saat sholat Jumat, itu pengelola dana itu selalu melaporkan pertanggungjawaban dana Jumat yang diterima yang lalu, pengeluaran yang akan terjadi dan saldo pada saat diumumkan. Begitu juga dalam sholat Id dan sholat Idul Adha. Ini membuktikan betapa pentingnya pertanggungjawaban bagi suatu lembaga, baik lembaga kecil, sederhana maupun lembaga seperti KONI sebagai lembaga swadaya pembentukan dari masyarakat olahraga yang mengemban dana dari dana hibah. Tentunya harus ada pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan untuk itulah maka sebelum dilakukan audit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dikehendaki oleh peraturan gubernur, maka internal audit built-in, kalau dulu namanya built-in control atau semacam pengendalian sistem intern. Dan itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Sistem pengendalian intern itu salah satunya adalah lingkungan pengendalian. Dan supaya lingkungan pengendalian itu mendukung keamanan aset dan dana yang dikelolanya, maka perlu adanya internal audit aktif di dalam
pengelolaan keuangan, manajemen keuangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan audit. Itu saja sementara. Gitu ya. Oh, betapa sedikit rumit ini pekerjaan internal audit untuk ini. Masalah anggaran KONI DKI ya, dana Iya, hibah betul. dari pemerintah. Bang Budi selaku bendahara KONI mungkin bisa menjelaskan mengenai anggaran itu dan nanti juga diaudit oleh timnya Pak Koyo selaku internal audit. Oke, terima kasih. Mas Joy. Seperti disampaikan oleh Pak Sukoyo tadi, bahwa proses kita KONI ini sebagai lembaga penerima hibah, kita selalu mekanismenya harus ada aturan, karena ada peraturan gubernur yang mengatur itu. Kemudian dari proses mulai perencanaan itu, dari tahap perencanaan ini yang tahap yang penting. Karena dalam tahap proses perencanaan ini masih semuanya kita mengundang para stakeholder KONI itu, dalam hal ini misalnya Pemprov-nya, cabur-caburnya mengusulkan program dan usulan anggaran. Kemudian begitu pun juga bidang-bidang yang ada di KONI itu sendiri. Masing-masing mereka semua mengajukan usulan. Pada tahap awal, usulan itu bisa aja dalam bentuk berbagai macam usulan yang terkait dengan keinginan. Nah, kemudian kita nanti ajukan, kita verifikasi, kemudian kita di sini di bidang ada bidang RENA, bidang perencanaan, kemudian bidang perencanaan inilah yang akan memverifikasi semua program-program, kemudian itu kita akan melihat nanti berapa plafon yang kita diberikan oleh dana hibah oleh Pemprov DKI. Kemudian ketika nanti dana hibah itu sudah dapat kita ukurannya berapa plafonnya, kemudian disitulah nanti kita akan adjust lagi berapa alokasi misalnya untuk bantuan kegiatan cabornya, berapa anggaran yang teralokasi untuk kegiatan bidang-bidang, dan kemudian kegiatan-kegiatan lain sebagai mendukung untuk peningkatan prestasi atlet-atlet kita tentunya. Nah, kemudian dalam proses perencanaan selesai, kemudian verifikasi program sudah terus secara baik, kemudian semua sudah clear, baru nanti ketika anggaran itu cair, kita coba nanti dalam proses pelaksanaan. Nah, kalau tadi Pak Sukoyo ada di ujung dalam hal pengawasan, nah kita ini semua menjadi satu kesatuan. Artinya di KONI sendiri pun kita juga ada tim anggaran sama dengan Pemprov DKI. Tim anggaran itu mulai ada dari unsur perencanaannya, bidang perencanaannya, kemudian dari keuangannya bendahara, kemudian dari unsur pengawasan internal yang tadi seperti yang Pak Koyo sampaikan. Nah, yang krusial di sini ialah ketika sudah perencanaan sudah sesuai dengan yang dialokasikan, kemudian dalam tahap proses perencanaan, kami dari bendahara akan memverifikasi pengeluaran itu, tahapan pengeluaran segala macam. Karena memang ada yang memang kita keluarkan sesuai dengan timeline yang memang diajukan. Nah, tidak seluruhnya karena anggaran kita juga sangat ketat diatur karena tadi pengawas secara internal, kemudian nanti kita ada pengawasan audit yang mungkin nanti dari kantor audit akuntan publik, kemudian nanti juga mungkin nanti ada BPK dan inspektorat segala macam. Nah, itu tentunya semuanya proses itu memang mesti harus ada standar operation yang memang ditentukan. Gitu. Jadi memang kita sendiri mengacu kepada transparansi anggaran, semuanya sangat terbuka. Dan kita pun walaupun lembaga penerima hibah, tapi mekanisme kita mirip-mirip dengan satuan kerja unit Pemprov DKI, unit Pemda, semuanya itu, semua anggaran harus terinci, dan semuanya harus terukur, goalnya apa, output segala macam. Nah, inilah yang menjadi ukuran goalnya seperti apa, itu mungkin. Oke, saya kembali ke Pak Sukoyo dulu mengenai internal audit. Tadi disebut-sebut mengaudit bagaimana penggunaan anggaran di internal KONI ya, selaku penerima anggaran hibah, bagaimana disebut-sebut oleh Bang Budi. Selain itu, mengenai cabur-caburin bagaimana? Tadi kan disinggung oleh Bang Budi, nanti Bang Budi jelaskan ya mengenai penggunaan anggaran oleh cabur. Bagaimana itu Pak? Apakah mereka juga perlu ada audit juga? Karena dia penerima anggaran juga dari KONI. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Koyo. Jadi tadi salah satu unsur dari sistem pengendalian internal pemerintah itu adalah lingkungan pengendali. Nah, tugasnya internal audit itu menciptakan lingkungan pengendali di KONI termasuk anggotanya. Untuk itulah maka internal audit diminta aktif. Jadi di internal KONI sendiri, internal audit melakukan audit mulai dari tahap perencanaan. Untuk itulah maka di dalam tahap perencanaan kita melihat bagaimana
penyusunan anggaran, sebagaimana diceritakan oleh Pak Budi, itu sebagai dalam rangka mengidentifikasi permasalahan. Karena dari perencanaan anggaran akan temu suatu pos-pos, terutama di sini pos-pos terkait dengan cabur. Iya. Berarti kami internal audit sudah mengidentifikasi masalah nanti bahwa di cabur A akan ada kegiatan ini. Di ini udah nampak di tahap perencanaan. Iya. Nah, terus setelah itu dalam tahap pengorganisasian. Pengorganisasian ini siapa yang bertanggung jawab? Di dalam job desk KONI sudah dibagi. Untuk cabur ini adalah Waketum 2. Waketum 3 itu untuk di luar cabur ya. Nah, kita bahas ini sesuai pertanyaan adalah cabur. Di Waketum 2 itu ditunjuk kuasa pengguna anggaran. Karena ketua umumnya adalah ketua umum KONI ada PA. Nah, di situ kita melihat bagaimana mengeksekusi organisasi sudah jelas, yaitu kebimpresan yang terkait, anggarannya sudah diplot melalui NPHD atau perencanaan tadi. Sekarang bagaimana mengeksekusi? Ini internal audit masuk juga dalam rangka menganalisis, mengeksekusi. Misalnya sekarang ada cabur dari cabur A, dia mau buat usulan proposal akan melakukan kegiatan penyelenggaraan. Tentunya internal audit sudah mulai masuk di sini. Apakah usulan penyelenggaraan ini telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KONI atau tidak? Jadi di sini untuk itulah maka KONI mengeluarkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan ini. Nah, di sini dari analisis ini maka kita mengevaluasi perlu enggak ini kita audit di cabur itu. Suatu saat pernah internal audit dari perencanaan sudah, evaluasinya, analisis dari bidang sudah, kita eksekusi. Karena pada saat analisis kita meragukan, bener enggak sih ini kegiatannya di Jakarta tapi kok konsumsi makanannya dari Bogor. Iya. Ini pelanggaran itu. Akhirnya audit masuk. Ya. Ke sana terus dicek ternyata nggak masuk akal. Karena kalau dari Bogor ke Jakarta makanan udah basi dulu apalagi ini. Akhirnya disitulah peranan audit memberikan rekomendasi ke ketua bahwa pertanggungjawaban ini ditolak. Oh, LPJ, laporan pertanggungjawaban dana yang diterima dari KONI itu tolak dan diminta dikembalikan dan itu diterima oleh pimpinan. Oke. Nah, ini masalah laporan pertanggungjawaban ini. Penggunaan anggaran. Ini bisa saling melengkapi nanti Pak Koyo dan Bang Budi. Bagaimana penggunaan anggaran yang oleh cabur-cabur selama ini? Nanti mohon dilengkapi. Oke. Baik, Bang Coy. Kami di Bendahara sangat terikat dengan Pak Koyo terkait dengan pertanggungjawaban. Dan kami juga ada kesepakatan atas arahan pimpinan dalam hal ini Pak Ketua Umum, hal-hal yang bantuan yang kita berikan baik untuk cabur maupun kepada KONI wilayah maupun badan fungsional yang menjadi anggota KONI itu sendiri, yang kita juga selain bantuan untuk kegiatan juga ada bantuan rutin untuk setiap bulannya operasional. Hanya saja untuk tahun ini sedikit terkendala karena memang cash flow hibah kita belum bisa jalan secara baik. Nah, kemudian bantuan-bantuan itu sendiri memang harus diberikan laporan pertanggungjawaban. Nah, beberapa kesempatan yang tadi disampaikan oleh Pak Koyo bahwa kita ada beberapa yang memang belum menyelesaikan pertanggungjawaban SPJ kegiatan mereka, baik itu badan fungsional maupun yang cabur terkait itu, kita menunda untuk memberikan anggaran untuk bulan berikutnya. Itu sudah kita lakukan. Dengan persetujuan tim anggaran oleh KONI DKI, kita memutuskan bila mana dalam laporan SPJ-nya juga kita melihat bahwa ada hal yang mencurigakan, kami menyampaikan ke tim audit, Pak Sukoyo dan timnya akan turun melakukan investigasi kelayakan, kebenaran dan segala macam. Karena seandainya kami menyetujui melegalkan itu, konsekuensinya KONI akan juga bermasalah nanti ketika kita diaudit oleh lembaga luar. Dalam hal ini yang tadi BPK dan inspektorat segala macam itu.
Ya, Ada yang ditambahkan? terima kasih. Jadi terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, itu amanat dari peraturan gubernur 142, itu ada satu pasal yang menyebutkan bahwa dokumen keuangan atau bukti-bukti pengeluaran itu disimpan oleh KONI sebagai bahan apabila suatu saat diaudit oleh aparat pemerintah. Ini artinya bahwa pemerintah pun dalam ini pemberi dana mengamanatkan ke KONI untuk mempertanggungjawabkan dana yang keluar itu dengan penegasan bukti ini. Jadi kalau apa sampaikan Pak Budi, apabila ternyata ada bukti-bukti yang nggak dapat dipertanggungjawabkan, diterima dan dibayar, maka KONI yang kena penalti dari pemberi amanat melalui pergub itu. Untuk itulah, maka bentuk pertanggungjawaban KONI selain menyimpan bukti-bukti yang sebagai pengeluaran, dan bukti ini bukan hanya pengeluarannya dilakukan oleh KONI, tapi termasuk pengeluaran yang dilakukan oleh cabur. Makanya diverifikasi oleh cabur. Sehingga pada akhir tahun itu dibentuk tim untuk melakukan verifikasi total. Jangan sampai begitu audit KAP masuk, ada bukti kwitansi yang nggak lengkap. Menjadi kualifikasi audit, cacat nanti. Padahal selama ini kita adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, pertanggungjawaban yang kedua, pemerintah daerah itu minta laporan keuangan kita. Dan yang setelah diaudit oleh KAP. Jadi dua sisi ini, pertanggungjawaban keuangan itu adalah amanat dari peraturan gubernur. Pertama mengenai bukti pertanggungjawaban yang harus disimpan. Dan yang kedua harus dilaporkan. Karena laporan ini sangat menentukan apakah permintaan bantuan hibah tahun berikutnya itu akan dikasih atau tidak, tergantung dua hal ini. Iya. Saling berkaitan. Bukti nggak ada, laporan opini mesti cacat. Iya. Saya nggak yakin kalau opininya menjadi kualifikasi, misalnya wajar dengan kualifikasi dana BIMPRES. Akhirnya pemerintah daerah mesti akan nyoret dana BIMPRES itu. Iya. Itu, jadi ini makanya kami dengan keuangan itu selalu berdampingan, karena posisi internal audit adalah sebagai garda depan istilahnya untuk mengamankan jangan sampai begitu ada KAP maupun auditor eksternal pemerintah masuk, di sini masih banyak celah. Walaupun kami akui manusia juga, auditor manusia bisa juga, tapi kami telah berusaha mengeliminir sekali. Gini Pak, satu hal sebelum nanti kita tanya mengenai bagaimana pelaporan LPJ tidak lengkap atau ada pelanggaran. Ada satu pertanyaan begini, terutama ke internal audit ini. Ini kan satu, boleh dibilang sebenarnya lembaga independen semestinya Pak. Karena dia tidak bisa diintervensi oleh pengurus atau siapapun. Karena apa? Terkait dengan penggunaan dana anggaran KONI yang mendapatkan hibah dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, soal keindependensian ini bagaimana Pak Koyo? Soal internal Jadi audit. gini ya, pemberian hibah dari pemerintah daerah ke KONI itu ada suatu kepercayaan. Tentunya kepercayaan dilihat pimpinan daerah adalah ketua umum. Maka ketua umum itu sebagai PA, pemegang anggaran. Ketua umum ini di dalam mengamankan dana yang dihibah, mendudukan internal audit. Internal audit itu tidak di bawah para wakil ketua umum maupun bendara, dia langsung bertanggung jawab ke ketua umum. Jadi di sinilah posisinya, independensinya itu, posisinya internal audit itu di bawah langsung ketua umum. Jadi bisik-bisiknya pun juga langsung ketua umum. Laporan dari kemana-mana ini langsung ketua umum. Nanti yang mengeksekusi ketua umum. Gitu ya. Kalau internal audit nggak bisa mengeksekusi.
Pernah nggak membisiki, Pak Ketua, ini bendaharanya lagi ngaco ini, duitnya nggak tahu kemana. Ah, Kalau seandainya jumpa kayak gitu, wajib ngasih bisi. ini dana sekian, di bendahara kok cuma sekian. Bang, gimana Bang? Sejauh ini mekanisme kontrol karena Ketua Umum sebagai penanggung jawab anggaran, tadi kembali ke pertanyaan itu ya. Artinya yang tadi disampaikan Pak Koyo, kita kembali kepada penerima anggaran. Karena alokasi anggaran yang ada di kita itu lebih dari 85% yang dana hibah yang diterima oleh KONI DKI, lebih dari 85% itu dialokasikan untuk pembinaan atlet berprestasi, khusus untuk bidang prestasi atlet kita. Nah, kemudian yang menjadi penting, kita bukan hanya segera menyalurkan sesuai dengan kebutuhan dan permohonan dari cabur untuk meminta anggaran ke kita. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, kita di sini juga ada wakil ketua umum bidang 1 yang membawa bidang organisasi, yang kemarin juga pernah jadi narasumber di sini. Ukuran sebuah organisasi itu, baik cabur maupun pemprov atau lembaga fungsional yang termasuk KONI wilayah, ukurannya baik atau tidak sebuah organisasi itu bila mana pengelolaan keuangannya baik, laporan administrasi keuangannya bagus, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dengan apa? Dengan laporan rutinitas mereka. Ada uang yang kita berikan, kemudian laporan secara transparan, kemudian secara tidak ada dibuat-buat, kemudian kita sampaikan ke audit, internal audit juga merisa oke, bisa layak untuk itu. Nah kemudian itu tadi, bila mana yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan ini bila mana tidak, kita sepakat Pak internal audit membuat standar operation ini bahwa bila mana mereka tidak menyerahkan laporan dalam sekian bulan, 3 bulan pertama, kemudian untuk anggaran berikutnya ditahan. Begitupun juga cabur olahraga yang mengajukan kegiatan, anggaran kita bantu untuk kegiatan mereka, kemudian mereka dalam waktu paling lama 2 minggu tidak menyerahkan laporan, untuk kegiatan berikutnya kita pending untuk bantuan anggaran. Nah, itu sudah kita lakukan, mekanisme itu sudah berjalan, dan itu betul yang disampaikan Pak Koyo tadi. Kita menyampaikan ketua umum yang bisa memutuskan kalau memang terkait dengan yang kebijakan yang mesti harus apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke. Nah, ini kayaknya banyak tanggapan ini Pak Koyo, Bang Budin ini luar biasa ini. Coba kita baca ini, pemirsa sorry kita terpaksa harus melihat ini. Ini nih ada dari Ibu Saraswati ini. Mantap Pak Koyo, Pak Budi, Pak Choi, semuanya fokus pada soal itu. Nah, terus ini ada menarik nih pertanyaan dari Api Ambar. Api Ambar. Kebenaran dokumen pertanggungjawaban pernah diuji nggak Pak? Karena jika hanya dokumen pertanggungjawaban mudah dibuat. Nah, yang tadi seperti Pak Koyo sampaikan, kita pernah menurunkan tim untuk salah satu cabur. Bahkan itu kita melakukan audit secara rutin. Dan gini, kita bantuan dari KONI itu tidak hanya berupa dalam materi dalam bentuk uang, tapi juga ada bantuan yang dalam bentuk barang yang diberikan yang dibayar oleh APBD tersebut melalui hibah KONI. Ini yang dilakukan oleh Pak Koyo. Pak Koyo mungkin bisa cerita Pak, bagaimana beberapa cabur, kemudian yang Pak Koyo juga melakukan audit terhadap SPJ, laporan pertanggungjawaban dan segala macam Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi ya saya ceritakan sebagian kecil daripada apa yang dilakukan oleh Mau disebut cabornya enggak? Jadi ada 3 pengalaman kami. Pertama yang ke Bogor, yang pernah saya datangin. Kok di Bogor? Oh tempat itu Bogor pun bukan jalan Siliwangi itu apa, masuk gang kecil waktu itu. Dan uniknya harga per porsi itu hampir 200.000 misalnya. Per porsi. Per 100 atau pokoknya itu. Dan jebut itu ada perusahaan catering. Bayang saya udah seperti perusahaan catering yang Titi Puspa atau apa. Begitu masuk sana, rumah kecil, perlengkapan catering nggak ada, rumahnya kosong kumuh. Gimana bisa nggak sedih melihat dana yang keluar untuk itu. Ini cabur ini ya? Cabur. Ini feeling pertama saya udah curiga aja. Masa kegiatan di Jakarta. Cateringnya di Bogor. Yang kedua ini waktu itu saya ke Cirebon. Ini ada permintaan salah satu wakil ketua yang ikut rapat. Kita kan ada kenal namanya rapat pembahasan bantuan. Dia mencurigakan bahwa apa yang diusulkan ini, yang ini sifatnya rembes, yang dirembes ini nggak masuk akal.
akhirnya menugaskan pada internal audit. Ini dalam rangka menguji kwitansi ini. Kita datangin, pertama ternyata perusahaan angkutan itu bukan di alamat itu. Setelah kami jumpa, rupanya dia pindah ke alamat lain. Pada saat kwitansi diterbitkan, perusahaan itu sudah pindah alamat. Bayangan saya ini berarti pada suatu saat pernah perusahaan ini transaksi dengan perusahaan itu, tapi dia minta kwitansi berapa lembar. Gitu. Nah, pada saat punya kepentingan terus ditransaksikan ke KONI. Akhirnya ini fiktif jelas. Ini cerita di Bogor sama yang di Cirebon beda ini, bukan campur beda. Yang kedua, dia melakukan pengisian BBM di Cirebon. Ada namanya CP apa, alamatnya ada. Waktu itu saya pergi dengan tim saya, ada salah satu anggota dari Audit. Survei ke sana, enggak ketemu alamat itu. Alamat pom bensin atau CV itu? Enggak ketemu dia, bukan pom bensin. Terus yang ketiga, itu adalah nyewa mobil untuk mengangkut atletnya ke Bogor, ke Cirebon, pakai bis trans pariwisata yang lek gitu. Iya. Apa iya ini sampai atlet yang segini manjanya harus menyewa mobil lek untuk pariwisata. Akhirnya datangin ke sana enggak benar juga, fiktif. Rekomendasinya hampir 500 juta kami tolak. Akhirnya ditolak. Oke. Nah, itu hasil temuan internal audit. Di bendahara bagaimana? Ada konsekuensi nggak? Ada dapat hukuman nggak cabur ini? Setelah mendapatkan laporan dari internal audit, ada pelanggaran? Beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Koyo tadi di internal audit, memang beliau tidak bisa langsung memberikan tindakan. Beliau menyampaikan laporan itu secara tertulis ke Pak Ketua Umum. Kemudian Ketua Umum membuat rekomendasi kepada keuangan untuk mengambil langkah-langkah untuk misalnya menunda bantuan untuk bulan berikutnya, kemudian untuk bantuan kita di sini di KONI ini memang mekanisme pengalokasian anggaran dan mulai perencanaan sampai memutuskan untuk memberikan bantuan cabur. Kemudian itu kita sudah ada tim, tim RPBB. Kalau anggaran kita rutin, biasanya setiap minggu kita melakukan rapat. Ada pra RPBB, kemudian RPB ada unsur ketua umum, pimpinan, kemudian internal audit, kemudian dari sekretariat, kemudian keuangan dan perencanaan. Tentu Binpres sebagai menyampaikan itu. Nah, tim inilah yang pada akhirnya akan memutuskan untuk memberikan bantuan teralokasi, baik untuk kegiatan dalam negeri maupun luar negeri, termasuk training camp dalam dan luar negeri. Nah, di situ, Pak Coy, bahwa memang mekanisme itu semua sudah berjalan, sangat rapi, ya Pak ya, sangat rapi kita buat. Bahkan yang tadi Pak Coy sampaikan tadi, beberapa cabur, kegiatan-kegiatan itu bahkan untuk mengantisipasi ada penyalahgunaan kegiatan-kegiatan itu, bahkan untuk kita bekerjasama dengan travel misalnya, untuk tiket mereka menggunakan tiket, kita protek sesuai dengan nama atlet kita yang akan diberangkatkan. Dari situ bisa kita lihat, kemudian berangkat. Beberapa kemarin ada yang untuk kegiatan keluar negeri dan segala macam yang tidak sesuai boarding tiketnya, kita minta mereka kembalikan tiket dan segala macam. Ada bahkan waktu itu ada yang kegiatan yang di salah satu yang sampai berangkat ke Australia. Karena memang sudah mau berangkat, kemudian ada, ini bukan penyalahgunaan, tapi memang akhirnya batal atletnya untuk berangkat, ya dari keuangan langsung meminta mereka untuk mengembalikan uang itu gitu. Langsung hari itu juga mereka datang ke kita sampaikan ke pimpinannya, kalau Anda tidak kembalikan uang yang atlet yang tidak berangkat ini, Anda tidak akan bisa tidak bisa menyelesaikan pertanggungjawaban. Lebih baik kami dengan tim internal audit menyampaikan secara terbuka ke mereka, baik di depan. Kalau kami menyelesaikan, kita masih bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi bila ini Anda tidak menyelesaikan, kemudian ini nanti diperiksa pihak luar, Anda akan bermasalah dengan hukum tentunya. Menyalahgunakan uang yang memang, uang yang kita kelola ini uang dari APBD. APBD ini uang rakyat. Kita sepeser pun harus kita pertanggungjawabkan. Gitu. Dan banyak hal lah yang terkait dengan itu. Tapi yang paling mungkin, kami setiap SPJ yang tidak baik, kita kembalikan, kita kasih waktu untuk perbaikan, biasanya 2 minggu. Tapi bila mana setelah kita berikan waktu itu juga tidak diselesaikan, perbaikan itu, untuk berikutnya kita tunda. Kegiatan apapun. Dari dalam RPBB itu kita akan ditanyakan oleh Pak Ketum, ini pertanggungjawabannya sudah selesai belum? Nah, dari keuangan akan mereport. Dan kami dari keuangan bahwa menyampaikan, Pak kegiatan ini dari cabur A
mereka sudah melaksanakan tapi belum menyelesaikan. Ini baru separuh dan ini baru diperbaiki. Nah, kemudian di situ diputuskan bila mana memang mereka belum menyerahkan laporan, udah kita tunda untuk membahas proposal untuk pengajuan berikutnya, gitu. Melengkapi ya, minta. Iya, silakan. Jadi gini, kecenderungan proposal yang diajukan untuk tim yang diajukan oleh Pemprov itu kecenderungan atlet lapis 1. Pada saat dibahas RPBP diharapkan ini disetujui mulai atlet nomor 1 sampai 6 gitu ya. Ternyata pada saat pada saat berangkat terus realisasinya rupanya nomor 4 atau 5 itu diganti orang lain. Lapis 2. Lapis 2. Ini tuh pertama supaya lolos dari RPBP. Sehingga karena kalau dipasang yang lapis 2 khawatir lapis 2 ini dicoret. Akhirnya ini, dan ini nggak bisa. Makanya sebagaimana disampaikan oleh Pak Budi, ada keinginan lembaga KONI ini bagaimana mengendalikan supaya yang diusulkan A sampai 6 ya itulah yang diberangkatkan, jangan dirubah menjadi orang lain. Iya. Kalau mau merubah ya usulkan dulu usulan tadi bahwa yang ini tidak jadi berangkat alasan apa sebelum yang tim berangkat akan diusulkan perubahan ini. Nah, salah satu yang dipikirkan oleh Pak Ketum bagaimana kalau bantuan ke cabur itu berupa akomodasi aja plus tiket. Nah, ini yang masih belum ketemu ini kayaknya, nggak tahu. Karena nah, ini soal tadi ada konsekuensi hukum tadi itu. Apakah mungkin ini cabur-cabur yang penerima anggaran melalui KONI, sumbernya dari pemerintah, misalnya tidak sesuai dengan penggunaan anggaran itu, sebagaimana yang tadi misalnya ada lapis 1 tapi ternyata sebagian diisi oleh lapis 2. Ini Bang Budi dulu dan ditambahkan Pak Koyo mengenai ada konsekuensi hukum nggak yang ditanggung oleh cabur? Jika ada konsekuensi dari keuangan, kalau tidak menyalahi sesuai dengan perencanaan proposal ajuan awal, ya mereka mesti harus mengembalikan. Administrasi saja. Administrasi harus kembalikan. Artinya pertanggungjawaban administrasi. Administrasi harus balikin. Kita hanya memberikan bantuan sesuai dengan proposal yang kita setujui. Karena itu basic proposal itulah yang menjadi basic pemeriksaan nanti. Dan juga nanti pertanggungjawabannya dari proposal sampai nanti pertanggungjawaban hasil dari penggunaan uang tersebut yang kita berikan bantuan itu. Jika hasil dari internal audit ini nggak cocok ini, misalnya kasus Bogor tadi dan Cirebon misalnya, itu jelas pelanggaran. Mungkin nggak pihak KONI atau internal audit bisa mengadukan persoalan ini ke penegak hukum, dalam hal ini kepolisian gitu? Jadi gini ya, administrasi keuangan, pelanggaran administrasi keuangan itu berujung kepada kerugian negara kan. Iya. Jadi unsur kerugian negaranya terlihat apabila eventnya itu nggak jalan. Ya. Jadi seperti yang saya cerita ke Bogor, itu kegiatan olahraganya jalan. Cuma makanannya mungkin membeli warung di Jakarta, sehingga dia mencari selisih ini aja keuntungan ini. Jadi di unsur fiktifnya nggak ada. Unsur fiktif? Fiktif dalam arti kegiatannya ada. Cuma pertanggungjawaban ini kan yang kurang benar. Tapi dia akhirnya biaya yang sebenarnya bagaimana dipertanggungjawabkan selisihnya kembali. Dipotong dengan bantuan berikutnya atau dikembalikan. Kalau yang itu tidak ada artinya hanya administratif. Pertanggungjawaban tidak bertanggungjawab secara hukum oleh cabur tersebut, termasuk yang di Cirebon. Karena kalau hukum itu kan pertama harus ada unsur kerugian negara. Kerugian negara itu bukan hanya selisih harga antara beli makanan beli makanan 200 tapi realisasinya cuma 60. Berarti ada kemahalan harga kan. Tapi kegiatannya sendiri ada. Kalau kegiatan sendiri nggak ada, fiktif. Seperti yang di Semarang itu kegiatannya nggak ada. Bisa dianggap fiktif itu.
Iya, iya. Semarang. Oke, ini kita Kok sudah Semarang? Cirebon di ya? Cirebon. Cirebon. Kita sudah lebih dari 30 menit. 30 menit kita ini. Melanggar sedikit nggak apa-apa lah, karena asik ngomong. Juga buat para cabur, pengurus cabur ya, untuk mudah-mudahan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Sukoyo selaku internal audit KONI dan Bang Budi selaku bendahara dan yang bertanggung masalah keuangan KONI Jakarta. Nah, jangan lupa juga sebelumnya nanti, setelah ini Anda bisa menyaksikan siaran tunda, istilahnya recorded di YouTube. Ya, nanti sebentar oleh tim akan diupload ke YouTube. Selain yang sekarang Anda saksikan di layar Instagram, begitu ya. Oke, Pak Koyo, Bang Budi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah banyak juga mendapatkan tanggapan dari Permisa, gitu ya. Sebelum kita mengakhiri ini dan supaya sukses, Bismillah di PON Papua, kita boleh dong sekali-sekali baca. Boleh, sangat boleh. Ya, Bang Budi, Ya. Pak. Oke. Dari saya ya, Bapak Oke, ya. silakan, Oke. silakan. Siap-siap ya. Oke. DKI Jaya. Jakarta 1. PON Papua. Ayo merebut kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersinar terang menyinari tanah lapang, derap langkah macan Jakarta, satukan niat jadi juara. Jagoan Jakarta, lambang macan di dada. Jagoan Jakarta, jadilah sang juara. Majulah